Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin pertama-tama Pakai ini kita kayaknya. ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayang dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Dan mungkin tak lupa salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan syafaat dari beliau. Mungkin ini ya. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Sofiati yang sudah menyempatkan hadir di tangan kami sebagai rangkaian kegiatan latsar kami, yaitu wawancara dengan tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang bisa memberikan informasi terkait ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami calon-calon PKB, calon PNS di instansi BKKBN. Nah, sedikit ini perkenalan dari kami, Bu. Di sini ada Mas Sari Amukti Robi Nurseno, AMDM sebagai penyusun bahan pengelolaan keuangan, Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN dari pusat. Dan selanjutnya ada Iya, sama-sama. selanjutnya dari bawah ada Mbak Mulyana. Nah, Mbak Mulyana merupakan calon penyuluh KB terampil dari perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Nah, itu dari kami, Ibu, sedikit perkenalan, dan saya sendiri, Ragil Cahyo Widodo. Ibu nggak kenal. Nggak kenal. Kami dari Aceh. Dan sedikit teman-teman tentang Ibu Sofiati ini. Ibu Sofiati lahir tanggal 31 bulan 12 tahun 1966. Jabatan sekarang penyuluh KB ahli media golongan 4C. Lokasi kerja di Balai Penyuluh KB Kecamatan Longa. Nah, Kecamatan Longa di Aceh Besar ya, Kabupaten Aceh Besar. Dan jabatan di lokasi kerja merupakan koordinator PKB, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke poinnya. Dari pertanyaan pertama untuk wawancara ini dari Mas Robi, silahkan. Izin Bu untuk bertanya Bu, mungkin bisa di-sharing ke kita apa saja masalah atau kesulitan yang dihadapi Ibu selama menjadi PKP dalam melaksanakan tugas penyuluhan ini selama pandemi ini. Mungkin itu Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pandemi kita jujur aja ya, selama pandemi memang pekerjaan kita di lapangan kurang maksimal, di mana kita kan pandemi ini kita kan kadang kita ada waktu-waktunya kita WFH. Jadi dengan tidak maksimalnya ini kita tetap berupaya semaksimal mungkin kegiatan program Bangga Kencana ini tersampaikan ke masyarakat, tersampaikan kepada kader-kader kita di lapangan. Berbagai kegiatan kita lakukan, misalnya kita melakukan Zoom meeting, tapi kita ini nggak sering kita lakukan karena ada di antara kader kita yang tidak mempunyai HP Android. Kita juga nggak tega sehingga kader kita harus beli paket, kan kita sayang juga mereka. Sementara berapalah operasional kader kita itu tidak seberapa. Jadi kami lebih sering komunikasinya melalui WA group. Kita bentuk WA group kader IMP, WA grup kader-kader Poktan, misalnya kader BKB, kader BKL, kader PK, kader PIK Remaja, kita buat WA grup. Jadi setiap ada kegiatan kita share di WA grup. Ini jadi
supaya kader kita terus menerus mendapat informasi dari kita pun mendapat informasi dari OPD atau dari BKKBM perwakilan maupun dari pusat. Bahkan kami terkadang mengajak mereka untuk kumpul bersama di balai dengan batas peserta untuk ikut yang berhubungan dengan kegiatan lapangan. Kita ikut sertakan mereka dalam menerima informasi program Bangga Kencana. Nah, melalui seperti itu, namun kita mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kita contohkan ya, kemarin itu kita kan ada kegiatan PK. Nah, kegiatan PK itu kita kan harus ada pertemuan dengan kader PK. Kita di situ kita undang kadernya secara bergilir sehingga kita bisa menjaga jarak, cuci tangan, tetap memakai masker, seperti itu yang kami lakukan di Kecamatan Loknga. Jadi pertemuan kita tetap kita adakan dengan batas orang dan lain melalui WA grup kita informasikan setiap kegiatan kita, setiap info-info program terbaru kayak kita misalnya stunting ini program terbaru kita infokan melalui WA grup seperti itu yang kami lakukan. Juga nanti bisa dilakukan Ragil dan kawan-kawannya ketika nanti di lapangan. Oke. Iya, Bu. Jadi kegiatan sosialisasi penyuluhan KB ini nggak terhalang gitu ya, Bu? Meskipun ada pandemi tetap bisa dilakukan ya? Iya, tetap kita lakukan. Kalau enggak kan kita putus informasi ke kader. Di mana saya contohkan misalnya kita ini Kecamatan Loknga walaupun kita agak jauh ke dalam sini sering dikunjungi oleh orang provinsi. Jadi jangan sampai ketika kunjungan mereka sekali-kali itu datang ke lokasi ke Kecamatan Loknga ketemu kader, mereka tidak tahu informasi yang terbaru. Kan kegiatan kita sering ada informasi terbaru. Itu harus tersampaikan pada kader-kader kita, begitu. Iya, siap, Bu. Nah, mungkin itu tadi ya pertanyaan dari Mas Robi, bagaimana cara-cara kinerja kita dalam masa-masa pandemi ini. Walaupun semua terhalang, adanya banyak kesulitan, tapi namanya udah tupoksi kita seperti PKB tetap harus berjalan seperti itu ya Ibu. Dan selanjutnya mungkin dari Mbak Mulyana ada yang ingin disampaikan kepada Ibu, silahkan. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya Bu, begini, inovasi apa yang telah atau akan Ibu lakukan sebagai penyuluh KB? Maksudnya hal-hal baru apa yang Ibu telah lakukan Ibu gitu Bu? Iya. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita melakukan Zoom meeting, kita buat Zoom, tapi seperti yang saya jelaskan tadi kita nggak maksimal, kita kan sayang juga kader, ya kan? Kita sayang juga kader karena itu tidak semua kader kita punya Android dan kita juga sayang mereka, nanti mereka harus beli paket. Jadi kita maksimalkan. Ini memang sudah berjalan dan sudah kami lakukan sebelum pandemi. Sebenarnya sudah kita buat grup-grup ini, grup WA grup kader IMP, WA grup dengan kader-kader Poktan, WA grup dengan kader Posyandu. Yang jelas HP kami penuh dengan WA grup. Jadi di situ kita kasih informasi setiap ada kegiatan kita informasikan melalui WA group. Itu yang sudah maksimal kami lakukan daripada Zoom. Seperti itu. Oke, mungkin lebihnya itu ya dan mungkin dari saya, Ibu kan. Mungkin pertanyaan saya apa sih Ibu yang bikin Ibu mungkin kalau saya lihat kan tiap hari semangat kerja, sedangkan mungkin di tempat lain tuh banyak contoh PKB yang bisa kita bilang belum bekerja secara maksimal seperti itu Ibu. Nah, apa sih sebenarnya Ibu bisa saja ikut dengan udahlah gampang gini aja nanti mungkin. Nah, tapi kenapa Ibu lebih apa motivasi dan semangat Ibu yang bisa disalurkan kepada kami seperti itu? Apa ya? Ya, yang jelas kita kan di sini kan
setiap Senin itu kan kita lakukan staff meeting. Ya. Di saat staff meeting itu kita kasih energi semangat. Ya, kita kasih energi semangat untuk PKB bahwasanya kita ini bersyukurlah kalau kita sudah diberi gaji. Alhamdulillah juga sekarang kita sudah diberi tunjangan yang luar biasa. Tunjangan jabatan kita lagi udah tuh uang makan luar biasa. Allah beri rezeki kepada kita. Jadi saya informasikan tidak semua orang mendapat rezeki yang luar biasa ini. Di luar sana banyak yang susah, maka kita syukurilah. Jadi supaya berkah uang yang kita bawa pulang untuk keluarga, untuk kita cicipi dengan berkah akan bermanfaat. Jadi saya tetap fokuskan berbuat yang sebenarnya. Ragil kan tahu itu sistem Ibu di sini. Berbuat kegiatan yang sebenarnya, ke lapangan buat kegiatan. Apa kegiatan yang kita lakukan? Oh, kita ke Posyandu, kita bimbing kader BKB, maka kita buat yang kader BKB. Kita buat kegiatan RDK, kita persiapan kegiatan apapun, kita fasilitasi kegiatan apapun, berbuatlah yang sebenarnya. Kenapa? Kita mencari berkah. Jadi dengan uang yang berkah yang kita dapatkan itu, insya Allah kita sehat. Insya Allah duit yang kita bawa pulang itu bermanfaat untuk kita sekeluarga. Saya lebih ke situ. Kan sering saya infokan, Ragil juga dengar, buat kegiatan yang sebenarnya supaya tukin itu, uang yang kita bawa pulang itu berkah. Karena waktu kita kerja di sini kan ada juga, saya akui juga, ada orang nggak pulang sampai sore, kita di sini sampai sore. Kenapa? Kita di sini mencari berkah. Jadi bukan hanya kalau dari gaji aja, kita pulang cepat itu nggak sesuai waktu, kita pulang siang misalnya. Kita pulang siang, kita itu kan udah korupsi waktu. Kita pulang jam 1, kita sebenarnya pulang jam 16.30. Sekarang kita pulang jam 12 atau jam 13 atau jam berapapun tidak mencapai 16.30. Itu kita kan udah korupsi waktu. Gimana kita mencari berkah dengan uang yang kita bawa pulang. Saya lebih infokan kepada teman-teman di sini bahwasanya agar uang itu berkah, bekerjalah dengan baik sehingga karena ini merupakan tanggung jawab kita. Kerja ini merupakan tanggung jawab kita, bekerja dengan baik, tepat waktu, sesuaikan sehingga rezeki yang kita bawa pulang itu berkah. Itu aja dari Ibu. Ada lagi? Itu sedikit dari Ibu. Ada teman-teman yang mau menanggapi? Tidak ada. Mungkin cukup, Ibu Mas. Itu gimana Mas Robi? Cukup dari saya, cukup. Oh ya, Mbak Uli cukup ya. Okay. Ibu mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Maaf sebelumnya untuk mengganggu waktunya. Dan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan di dalam pertemuan kali ini. Sehat-sehat selalu Ibu. Semoga dapat bertemu lain waktu. Oke, mungkin untuk teman-teman terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.